Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena keberadaan orang Kristen di Pelawan ini terus diberkati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu bahwa sudah ada penyelenggara Kristen di Kemenak Kabupaten Pelawan, yaitu Saudara Naibaho, dan sekarang sudah pindah ke provinsi. Adalah Ibu Jerni Simatupang SPD. Hari ini berkunjung kepada kita. Saya minta tolong Ibu bisa berdiri supaya, karena ini penyelenggara Kristen di Kabupaten Pelawan. Ya. Ibu Jerni Simatupang SPD, penyelenggara Kristen Kabupaten Pelawan. Ya, kita doakan supaya dengan kehadiran Ibu ini baru beberapa bulan boleh menjadi alat Tuhan bagi seluruh umat Kristen, gereja-gereja yang ada di kota, di desa, di Kabupaten Pelawan. Selamat datang Bu, Tuhan memberkati. Ibu ini bukan milik satu, tetapi milik gereja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini mari kita buka Alkitab kita. Saya masih bicara tentang keluarga. Tentang ibadah keluarga. Bagi jemaat Tuhan yang sudah mengadakan secara disiplin ibadah keluarga, puji Tuhan, lanjutkan terus. Bagi jemaat Tuhan yang belum, ini saatnya. Saya sampaikan betapa baiknya kalau kita mengadakan ibadah di dalam keluarga secara disiplin. Kita lihat di dalam Matius 18 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah ayat firman Tuhan yang mendahului khotbah pada hari ini. Saudara-saudara, ayat ini berbicara tentang akan kehadiran Yesus di tengah-tengah perhimpunan orang percaya. Namun di sini ia berjanji bahwa ia akan hadir di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya. Janji tentang kehadiran Kristus di tengah-tengah jemaat yang jumlahnya paling kecil, yaitu keluarga, ini yang menjadi janji Tuhan. Ibadah dalam keluarga adalah mengandung janji. Dan janji yang utama adalah kehadirannya yang penuh dengan berkat. Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat 20 ini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi. Merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga kita. Itu adalah sesuatu yang kita impikan semua. Tetapi saudara-saudara, untuk itu, supaya impian kita, kerinduan kita akan kehadiran Tuhan yang membawa berkat kepada keluarga kita, firman Tuhan mengajak kita supaya kita hidup beribadah kepada Tuhan. Karena di dalamnya ada janji. Dia akan hadir membawa berkat kepada kita. Pertanyaan saudara-saudara, apakah ibadah itu? Pengertian ibadah itu sangat luas. Pengertian ibadah itu sangat luas. Namun demikian, pengertian dasar dari kata ibadah ini adalah pelayanan dan persekutuan.
pelayanan dan persekutuan. Dalam konteks pelayanan, kata ibadah dalam Alkitab mempunyai konotasi pekerjaan budak atau hamba upahan yang dilakukan penuh dengan hormat, tunduk dan kekaguman kalau ibadah itu dikaitkan dengan pelayanan. Jadi jika umat manusia beribadah kepada Tuhan, maka ia sedang menyembah, ia sedang melayani, ia sedang mengagumi Tuhan, ia sedang memuliakan Tuhan, ia sedang menghormati Tuhan. Itulah arti ibadah dikaitkan dengan pelayanan. Saudara-saudara, ibadah itu ada 3 jenis. Yang pertama, saudara-saudara, ibadah perseorangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibadah perseorangan lebih menekankan hubungan pribadi dengan Allah melalui doa dan penyembahan. Itulah konteks daripada ibadah perseorangan. Kita lihat contohnya bagaimana orang yang beribadah secara perorangan. Di dalam Kejadian pasal 28, pasal 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara, Abraham pada masa itu belum ada namanya Bait Allah. Pada masa itu belum ada kemah suci pada zaman Musa. Pada waktu itu belum ada tempat ibadah seperti sinagog. Tetapi tidak membuat Abraham tidak beribadah. Setiap di mana dia tinggal, maka dia bangun mezbah. Dan ketika dia bangun mezbah itu, disitulah dia memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan identik dengan bersekutu dengan Tuhan. Sedang menyembah Tuhan. Sedang berdoa kepada Tuhan. Dan ketika suatu saat dia pindah, dia akan bangun lagi mezbahnya. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Di mana Abram tinggal, dia selalu membangun mezbah. Artinya mezbah pribadi. Memanggil Tuhannya. Ia menyembah Tuhannya, saudara-saudara. Dalam ibadahnya kepada Tuhan, tidak dibuat aturan-aturan. Nah, seperti kita kan ada aturannya. Secara ada liturginya, saudara. Tetapi kalau ibadah perorangan yang dilaksanakan oleh Abram, tidak ada upacara-upacaranya. Tidak ada tata ibadahnya. Karena itu ibadah perorangan. Saudara-saudara, demikian juga kalau kita ingin melihat ibadah perorangan ini, Tuhan Yesus dalam hidup dan pelayanannya senantiasa ditandai dengan ibadah pribadi atau ibadah perorangan. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan Yesus senantiasa diawali dengan doa. Doa senantiasa mendapat tempat prioritas dalam hidup dan dalam pelayanan Yesus. Kita lihat saudara-saudara di dalam Lukas pasal 5 ayat 16 dikatakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara-saudara, sebelum Yesus
mujizat penyembuhan, Yesus senantiasa mendahului dengan doa. Dia menyingkirkan diri dan dia mengadakan ibadah pribadi. Dia bersekutu dengan Bapanya yang mengutus dia agar dalam melaksanakan tugas pelayanan. Karena banyak orang-orang datang kepada dia, yang tuli ingin mendengar, yang buta ingin melihat, yang timpang ingin berjalan, yang sakit ingin sembuh. Saudara. Maka selalu diawali dengan doa pribadi. Demikian juga saudara-saudara, sebelum Yesus memilih murid-muridnya, karena dia akan memilih murid-muridnya, ingin dimuridkan untuk memuridkan, untuk memberitakan keselamatan itu. Tetapi bukan perkara gampang memilih orang yang dekat dengan dia. Tidak perkara gampang bagi dia memilih siapa yang akan menjadi muridnya 12 orang itu. Maka dia buat ibadat di dulu. Dikatakan dalam Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudara-saudara, sebelum dia memilih murid-muridnya, ini serius, salah memilih, dia akan menyesal. Itu sebabnya dia perlu tuntunan dari Bapa di sorga yang mengutus dia datang ke dunia. Supaya ketika memilih murid-muridnya betul-betul kehendak Bapa, dia mengadakan ibadah pribadi. Dia cari tempat khusus, waktu khusus. Dikatakan dia berdoa ke bukit, tempat khusus, terhindar daripada kebisingan, supaya fokus dia menyembah Allah Bapa di sorga dan bersekutu dengan dia. Dan waktu khusus semalam-malaman, orang lain lagi tidur, tetapi dia bersekutu dengan Bapanya. Ia berdoa kepada Allah, keperluan untuk memilih murid-muridnya. Karena kalau salah dia memilih, dia akan menyesal. Tapi kalau dari Tuhan tidak pernah menyesal. Setelah dia berdoa, Lukas 6 ayat 13, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Berarti semalam-malaman dia berdoa, semalam-malaman dia beribadah kepada Bapa di sorga, minta tuntunan siapa yang akan dipilih. Setelah berakhir gelap, baru dia pilih, karena dia sudah awali, yaitu bersekutu dengan Bapanya, saudara-saudara. Bukan hanya ini, masih banyak lagi. Intinya sebelum Yesus melakukan pelayanan, dia selalu awali dengan ibadah pribadi, saudara-saudara. Bagi Yesus doa pribadi, bagi Yesus ibadah pribadi sesuatu yang sangat prioritas. Siapakah Yesus? Dia Allah, anak Allah Bapa, bukan manusia, tetapi doa pribadi. Betapa baiknya kalau apa yang dilakukan oleh Yesus ini kita tiru. Kita tiru, saudara. Betapa indahnya kalau di antara kita suami-suami mengadakan ibadah-ibadah pribadi. Betapa indahnya kalau jemaat itu sebagai seorang ibu mengadakan ibadah-ibadah pribadi, doa-doa pribadi secara disiplin dan teratur. Betapa indahnya kalau pemuda-pemudi Kristen belajar seperti Yesus. Sebelum dia bekerja, sebelum dia memilih pasangan hidupnya, dia beribadah pribadi dengan Tuhan dulu. Dia bergumul dengan Tuhan dulu. Apakah saudara seorang pekerja? Apakah saudara seorang pegawai negeri? Apakah saudara seorang TNI Polri? Apakah saudara pebisnis? Apakah saudara sebagai pengusaha? Apakah saudara pekerja? Belajar seperti Yesus. Dia selalu mengawali tugas-tugasnya dengan ibadah pribadi. Dia selalu mengawali tugas-tugasnya dengan ibadah doa, saudara-saudara. Maka dalam pelayanannya semua disertai dengan kuasa,
Semua disertai dengan mujizat. Tidak ada yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Dia biasa mengawali hari-harinya dengan doa. Contohlah ini. Contohlah ini. Buatlah waktu-waktumu secara pribadi. Doa khusus, ibadah khusus, waktu yang khusus. Maka saudara akan melihat janji Tuhan. Dia akan hadir berkarya dalam hidup kita. Kemudian meningkat dari ibadah pribadi, meningkat menjadi ibadah keluarga. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang saya sampaikan ini bukan hanya ide saya, tapi ini sesuai dengan kata Alkitab. Ibadah keluarga itu ada dasar Alkitabnya. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, saudara, sejak penciptaan sudah ada ibadah keluarga. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kejadian 4 ayat 2, selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Tuhan kasih anak kepada Adam. Anak yang pertama Kain, pekerjaannya sebagai petani. Anak yang kedua diberikan Tuhan Habel, pekerjaannya gembala kambing domba. Saudara-saudara, dalam Kejadian pasal 4 ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, artinya setelah Kain dan Habel bertumbuh, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain ketika dia panen mempersembahkan sebagian, bukan semua, dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Karena dia petani. Kemudian bagaimana adiknya? Kejadian 4:4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ketika ternak dombanya melahirkan, satu buah sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Pertanyaannya, saudara, kan belum ada gereja waktu itu, belum ada pendeta. Siapa yang mengajarkan kedua anak ini masalah persembahan? Siapa? Apakah lahir begitu saja? Yang mengajarkan mereka beribadah kepada Tuhan, tahu Tuhan, adalah Adam dan Hawa. Walaupun belum ada bait Allah, walaupun belum ada sinagog, tetapi di dalam keluarga Adam itu ada ibadah, ada firman Tuhan diberitakan. Tidak mungkin Kain ini tahu mempersembahkan kepada Tuhan sebagian hasil dari pertaniannya. Tidak mungkin Habel ini membawa buah sulung daripada ternaknya kalau diajar orang tuanya. Berarti anaknya mendengarkan firman Tuhan dari ayahnya. Betapa indahnya kalau anak-anak kita mengantar persembahannya kepada Tuhan karena ajaran kita. Karena ajaran kita. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi saya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ajari anak kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kalau disuruh tamat kuliah, dapat kerja, suruh dibawa ke gereja buat sulung. Kalau dia sudah bekerja, suruh dia kasih perpuluhan. Suruh dia memberikan persembahan yang diatur oleh firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena itu aturan Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Adam. Itu yang diajarkan oleh Adam. Kamu kalau sudah berhasil, pertanyaanmu bawa kepada Tuhan sebagian. Kalau kamu ternak sudah berhasil, bawa yang paling baik sama Tuhan. Tugas saya dan saudara harus mengajar anak kita memberi persembahan mulai dari sekolah minggu.
Anakku, ini untuk persembahan, ini untuk jajanmu. Kasih tahu apa artinya persembahan ini, supaya jangan menjadi terisi. Yang penting ke gereja masukkan aja. Jangan sudah. Nanti kalau nggak tahu dia, iya katanya, tapi ke warung diganti sudah. Tapi kalau kita jelaskan ini persembahan untuk Tuhan. Hai anak-anak, kalau ada tulangmu, kalau ada mangberumu, kalau ada bibimu datang kasih berkat, kasih perpuluhanmu, kumpul sudah. Kasih sama Tuhan. Karena tahu kita itu firman Tuhan. Suatu saat kita mati, dia lakukan terus. Ini diwariskan papa saya. Saya tahu ini kunci berkat maka aku lakukan. Saudara-saudara, kita ajar anak kita memberi persembahan. Kalau kita ingin tegas firman Tuhan. Kalau kita ingin anak kita taat sama firman Tuhan. Belajarlah seperti Adam. Jangan cuma kita melakukan firman Tuhan, tapi anak kita tidak, saudara yang kasih Tuhan, artinya Adam ini sudah melakukan doa keluarga. Adam ini sudah melakukan ibadah keluarga. Terbukti firman Tuhan disampaikan kepada putra-putranya. Dan puji Tuhan, nasihatnya itu berhasil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seterusnya ketika bangsa Israel makin besar, ibadah keluarga juga dilaksanakan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya ajak saudara melihat tulisan yang kuning. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Di situ istri kita, di situ anak-anak kita. Berulang-ulang kita baca firman Tuhan, berulang-ulang kita renungan firman Tuhan. Itu sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Karena itu perintah Tuhan. Tugas saya sebagai kepala keluarga, tugas bapak-bapak sebagai keluarga, supaya anak-anak kita tahu firman Tuhan. Adakan doa keluarga. Baca Alkitab secara bergiliran. Baca Alkitab bergiliran. Hari ini Kejadian, kalau sudah selesai, hari ini Keluaran, dan seterusnya. Kemudian mereka tahu akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ibadah keluarga itu sudah dilakukan sejak Adam. Baik juga bangsa Israel. Saudara, itulah namanya ibadah keluarga. Kemudian lebih meningkat lagi dari ibadah perorangan, ibadah keluarga, ada ibadah jemaat. Saya tidak membahas ini secara mendetail. Ibadah jemaat inilah. Kita tinggalkan rumah kita, kita bertemu dengan saudara seiman kita, kita bertemu sama-sama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama, kita mendengarkan firman Tuhan bersama, kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam ada liturgi, ada aturan. Kalau ibadah perorangan tidak ada liturgi. Ibadah keluarga tidak ada aturan-aturan yang sudah resmi. Tapi kalau di ibadah jemaat itu ada aturan-aturan. Kalau tidak ada aturan, nanti suka-suka. Nanti saya khotbah 2 jam. Nanti WL dia buat 1 jam. Nanti pengumuman dia buat setengah jam. Enggak tertib, maka dibuatlah ibadah jemaat. Di sana ada aturan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa alasan kita? Apa alasan-alasan beribadah kepada Tuhan? Ibadah perorangan, ibadah keluarga, ibadah dengan jemaat. Apa alasannya beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, alasan yang pertama, saudara. Alasan yang pertama,
kita beribadah kepada Tuhan, pertemuan dengan Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Di situ aku ada. Saudara-saudara, ketika kita membuat ibadah pribadi, doa pribadi, satu hal tujuan kita ingin bertemu dengan Tuhan, ingin menikmati hadirat-Nya. Ketika buat ibadah di keluarga kita, ada istri kita, ada suami, ada anak-anak, siapa yang di rumah itu, tujuannya apa? Supaya ketika beribadah, kita rindu Tuhan hadir dan bertemu dengan Tuhan. Ketika kita beribadah dengan jemaat di sini, saudara datang di gereja ini, tujuan kita bukan melihat siapa-siapa, tujuan kita lewat ibadah ini, bertemu dengan Tuhan. Itu saudara, saudara datang ke gereja ini, harus bertemu dengan Tuhan. Tidak sembarangan bertemu dengan Tuhan itu. Dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sikap yang sungguh-sungguh baru bertemu dengan Tuhan. Jangan saudara datang gereja tidak bertemu dengan Tuhan. Hanya dia bertemu dengan orang-orang saudara. Tujuan kita beribadah itu, alasannya bertemu dengan Tuhan. Siapakah Tuhan itu yang kita temui? Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah Maha Pengasih. Dia Allah Maha Pemurah. Dia Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai. Itulah Allah yang kita hampiri. Yang mencipta alam semesta ini dengan kehebatan kuasanya. Itu yang mau kita temui. Itu yang kita temui. Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah bangkit naik ke surga, itulah yang kita temui. Dia Allah yang tidak ada sama seperti Dia. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia Allah pemurah dan pengasih, saudara. Kita mau ketemu dengan Dia. Maha penolong, maha tahu, maha peduli, maha pemurah. Itu yang kita ketemui, saudara. Kenapa kita harus ketemu? Kenapa harus ketemu kita? Alkitab mengatakan bahwa manusia itu lemah adanya, tetapi Allah itu maha pengasih. Manusia tidak berdaya atau tidak mampu untuk melepaskan diri dari dosa, dari kuasa dosa, dari kutu dosa. Manusia selama hidupnya, siapapun dia, apakah itu presiden, apakah itu orang kaya, apakah itu tukang beca, apakah itu orang miskin, ia senantiasa diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan hidup. Luas persoalan hidup itu. Kesulitan, luas kesulitan itu. Ada kesulitan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan. Ada penderitaan yang tidak pernah kita pikirkan, datang penderitaan. Ada datang beban. Beban itu bermacam-macam. Beban karena pekerjaan, beban karena sakit, beban, saudara. Manusia itu lemah, tak berdaya. Kita ini rapuh, saudara. Hidup dalam pergumulan, kata Ayub. Selama kita di dunia, kita bergumul terus. Kita ini hina, saudara. Dan kesulitan-kesulitan lain. Karena keterbatasan kita itu, karena keadaan pergumulan hidup kita, kita ingin bertemu dengan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang Maha Pemurah. Contoh, Ayub, saudara-saudara, dalam pasal 1 menceritakan kesedihan yang luar biasa dialami oleh Ayub. Usaha bangkrut, anak-anak hilang, meninggal semua. Yang ketiga, kesehatannya terganggu. Menurut saya ini penderitaan yang sangat berat. Mulai pasal 2, saudara. Mulai Ayub, mulai dia bergejolak, saudara. Memang begitulah kalau kita susah. Kalau datang penderitaan yang satu, belum selesai, datang penderitaan kedua, datang kesulitan yang satu, belum selesai, datang kesulitan kedua, mulai kita gelisah, saudara. Mulai kita tidak nyaman lagi, saudara. Kadang-kadang kita berkata, kalau kita merasa kita sudah benar, enggak adil Tuhan ini.
Kalau kita merasa kita taat sama Tuhan, dia akan berkata seperti Ayub, Tuhan tidak adil. Kalau harus demikian, mendingan aku nggak usah lahir dari kandungan ibuku. Dia menganggap diri sudah setia, sudah benar, sudah. Saya akan berperkara dengan Tuhan. Dengar lagi deh sahabat-sahabatnya, ini karena dosamu. Bertobatlah kau. Membuat dia terus meronta di dalam pikirannya, di dalam badannya, saudara. Tetapi di dalam tidak ada jawabannya, dalam ketidakberdayaannya, istrinya pun tidak bisa menghibur dia. Bahkan istrinya juga mengatakan, matilah kau, kutuki Tuhan itu. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia tidak sanggup lagi. Dia tidak kuat lagi. Hidupnya sudah sedih, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan, dia mengadakan doa pribadi, dia menghadap Tuhan. Saudara-saudara, Ayub 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, di waktu dia beribadah kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan menjawab semua apa yang menjadi keluhan daripada Ayub itu. Entah dia katakan, kenapa Tuhan ambil hartaku? Kenapa Tuhan ambil anakku? Kenapa Tuhan buat aku sakit? Kenapa istriku harus seperti itu? Kenapa orang lain mengatakan saya ini karena dosaku? Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya di waktu dia berdoa, saya percaya sekalipun kepahitan yang kau alami Tuhan, tapi saya percaya rencanamu indah bagi saya. Itu dia sampaikan dalam doa itu. Firman-Mu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Artinya dia sudah menyadari, ya Tuhan, saya banyak mulut saya salah berkata-kata, sepertinya Tuhan yang salah, saya menyesali kenapa kau harus hidup. Artinya sangat sempit pengenalanku akan firman-Mu, terbatas pengetahuanku cara-cara kerjamu. Dia akui sudah dalam doanya itu. Firman-Mu benarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tuhan ampuni saya. Sudah lama saya menderita ini, kok Tuhan tidak bekerja? Tetapi Tuhan berbicara kepada dia sementara dia berdoa, ibadah pribadi. Istrinya tidak ikut karena istrinya sudah mengatakan, tinggalkan Tuhan itu. Dia doa pribadi, dia ibadah pribadi, dia tanya Tuhan atas semua peristiwa. Dia tanya Tuhan dan Tuhan jawab. Maka dia minta ampun, ampuni saya Tuhan. Ketika dia minta ampun, Tuhan pulihkan hidupnya. Ayub 42:10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42:11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Saudara-saudara, karena pergumulan itu dihadapi dengan doa, akhirnya berakhir dengan kebaikan. Tuhan pulihkan keadaannya. Mungkin ada di antara kita saudara seperti Ayub ini, tak terima dengan kesulitan yang kita hadapi. Berdoalah, tanyalah Tuhan. Tanya Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban. Rencana Tuhan indah bagi kita. Semua
akan berakhir dengan baik apabila kita hadapi dengan doa-doa. Katakan amin. Hal yang sama juga dilakukan oleh Hana. Kita tahu semua saudara, Hana ini bahwa dikatakan dalam 1 pasal 1 ayat 8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kenapa Hana ini menangis? Kenapa Hana ini hati sedih? Karena Tuhan izinkan dia mandul, tidak punya anak. Akibatnya dia dimadu. Dimadu itu sangat menyakitkan. Elkana jangan ditiru oleh bapak-bapak yang belum dapat anak. Katakan amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia sedih, dia menangis dalam duka citanya itu. Apa yang dilakukan saudara? 1 Samuel 1:9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Di dalam kesukaran daripada ibu ini, kesedihannya, duka citanya, dia mengadakan doa pribadi, dia mengadakan ibadah pribadi, mencurahkan semua bebannya, mencurahkan semua kesedihannya, mencurahkan kenakalan suaminya. Suaminya tidak menghibur dia. Apalagi madunya sudah. Malah menginginkan supaya cepat dia keluar. Sudah. Apakah berhasil ibadah pribadi ini? 1 Samuel pasal 1:10. Maka setahun kemudian. Terjawab baru setahun loh. Orang kalau berdoa baru 1 bulan udah langsung berhenti. Ini Hana ini dia terus doa pribadi. Setahun kemudian, 1 tahun itu bukan perkara gampang saudara. Dia setia dia berdoa, setia dia beribadah kepada Tuhan. Mengandung Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada. Ayub kepala keluarga suka ibadah pribadi. Hana sebagai ibu rumah tangga, dia suka ibadah pribadi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Ayub mengalami kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dia pulihkan kesusahannya. Hana dalam persekutuannya dengan Tuhan yang tidak henti-hentinya, dia mendapat jawaban daripada Tuhan. Mengalami kemurahan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Ayub juga mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, pemulihan yang luar biasa, karena dia suka ibadah pribadi. Bapak-bapak sebagai suami, mau mengalami anugerah Tuhan? Mau mengalami kebaikan Tuhan? Mau mengalami kehebatan kuasa Tuhan? Mau mengalami anugerah Tuhan? Mau mengalami ajaibnya kuasa Tuhan? Sesibuk-sibuk apapun bapak-bapak, disiplinlah doa. Buatlah jadwal-jadwal doamu bertemu dengan Bapa di kamar. Buatlah saudara. Bapak-bapak, buatlah ibadah keluarga itu. Ibadah pagi, buatlah saudara. Tetapkanlah sesuai dengan kondisi keluarga kita. Karena seorang bapak lah pemimpin itu menetapkan. Mulai besok kita harus doa. Mau ketemu dengan Tuhan yang baik. Mau menikmati kehadiran Tuhan di keluarga kita ini. Mau kita lihat pertolongan Tuhan di keluarga kita ini. Kita harus berdoa. Mau jam berapa tentukanlah. Lihatlah waktu anak-anak jam berapa sekolah. Doa keluarga itu buatlah sifatnya fleksibel. Sesuai dengan waktu kita. Tidak harus 1 jam. Bapak-bapak tidak harus khotbah 1 jam. Nanti anak, malas. Bapak ini nanti khotbah 1 jam lagi. Kita mau sekolah. Pak sudah mau belajar. Sudah, Tuhan yang paling utama. Belajar itu perlu. Ekstremis sudah.
Besok-besok dia menghindar mau doa. Doa. Sakit perut aku Pak, paling gak sakit perut. Kenapa? Lama kali doanya. Buatlah sesuai dengan situasi. Yang penting jangan lewatkan doa pagi. Katakan amin. Istri berlutut, papa berlutut, anak-anak berlutut. Kalau memungkinkan bisa baca Alkitab, bacalah Mazmur 1. Suami ayat 1, istri ayat 2, ayat keliling sudah. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, buatlah malam nanti. Doa keluarga sudah. Jadikan doa keluarga itu suatu kebiasaan. Kalau sudah kita biasa doa keluarga, kalau lalai dia ada sesuatu yang kurang. Dan ingat, yang beruntung keluarga kita. Dia hadir. Dia akan membuat kita bahagia. Kita akan melihat kehadiran Tuhan. Sudah. Karena di situ kita serahkan semua keadaan keluarga kita, pergumulan kita sudah. Setelah doa keluarga, ada lagi doa pribadi sudah. Doa pribadi. Daniel itu seorang yang paling sibuk. Dia konsekuen setiap hari 3 kali berdoa. Makanya dia sukses dia. Dia mengalami banyak mujizat dalam pekerjaan. Karena dia konsekuen menomorsatukan Tuhan. Padahal dia pintar sudah. Tapi dia bukan kepintarannya ditonjolkan. Tapi Tuhan yang nomor 1. Cobalah adakan doa-doa pribadi. Doa-doa pribadi. Mungkin masalah dalam pekerjaan. Mungkin dalam usaha. Masuklah ke kamar. Sembahlah Tuhan. Curhatlah sama Tuhan. Gak ada pun persoalan, hampiri Tuhan. Dia pasti hadir membuat sesuatu yang terbaik bagi kita. Hai bapak-bapak, demikian juga ibu-ibu. Demikian juga ibu-ibu. Siapa ibu-ibu sih suka TikTok? Gak salah TikTok. Yang salah itu TikToknya aneh-aneh. Kalau cuma gini-gini TikTok gak apa-apa. Daripada pikir COVID sudah. Tapi jangan TikTok terus. TikTok terus. Siapa yang suka Facebook? Mulai dari iris bawang sampai menggoreng, sampai dihidangkan di meja, nggak salah kalau ada waktu. Ada waktu. Halo guys, makan. Gimana kita bisa makan di Facebooknya kita lihat. Nggak salah sudah. Di siaran langsung semua, siaran langsung nggak apa-apa, supaya gembala juga tahu. Sedang di mana posisi saudara? Kalau aneh-aneh, bro bertobat gitu. Makanya jangan ajak sama om berteman kalau aneh-aneh tindakannya itu. Kalau ada orang lagi nyanyi-nyanyi kayak apa itu? Saya putus, hapus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ibu-ibu ini banyak waktunya untuk berdoa. Kadang-kadang ibu-ibu ini kalau suka cerita 5 jam dia angkat 1 jam di tetangga. Pahamlah kita itu saudara. Tapi mana lebih banyak waktu saudara main TikTok, waktu saudara baca Facebook, waktu saudara lagi nonton YouTube, saudara. Mana lebih banyak waktunya? Kau bahas keluarga Hotmas Tompul. Contoh saudara. Diikuti terus. Enggak, sesi berikutnya. Tapi kita tidak ikuti pasal berapa sekarang? Mana lebih banyak waktu kita? Mana lebih banyak waktu kita? Tidak salah baca Facebook, tidak salah nonton YouTube, tidak salah mengetahui informasi. Tapi jangan hal itu membuat kita tidak doa. Katakan amin. Itu sarana iblis. Lama-lama kita meninggalkan anugerah Tuhan. Kalau kita berdoa, tentu Tuhan akan hadir. Kalau kita nonton YouTube, kalau kita banyak Facebook, kalau kita banyak melakukan TikTok, maka saudara, anugerah Tuhan tidak ada pada kita. Oleh sebab itu, ibu-ibu, buatlah waktumu setiap hari jadwal doa. Jadwal doa. Jadwal doa. Karena itu akan mendatangkan anugerah. Karena itu akan menikmati anugerah Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan. Mana kita pilih? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ibadah itu sangat berguna, saudara. 1 Timotius 4:8.
latihan badani terbatas gunanya. Kita pun harus ibadah juga. Ibu-ibu mau olahraga 1 jam juga nggak apa-apa. Hai olahraga guys, nggak apa-apa. Bagus. Sehat kan ibu-ibu kan? Halo guys, lagi di sini, lagi di mana ini, nggak apa-apa, supaya sehat. Bapak-bapak juga mau olahraga, nggak apa-apa, bagus. Kita harus juga olahraga supaya sehat. Kalau doa terus nggak ada bergerak, tambah naik asam urat, penyakit akhir zaman, kolesterol, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya penting doa, pagi doa, sampai malam, pagi doa. Apa jadinya? Tuhan juga tidak suruh kita mulai pagi sampai malam doa, habis makan doa, habis itu doa. Enggak, saudara. Kita perlu latihan. Kita perlu jaga juga kesehatan kita. Tapi itu terbatas, saudara. Terbatas gunanya. Hanya apa? Untuk sehat. Itu tidak sehat kita kalau olahraga. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan amin. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Olahraga itu sehat, harus gunanya cuma satu, sehat. Tapi kalau kita buat ibadah pribadi, ibadah keluarga, ibadah di gereja, mengandung janji baik untuk hidup masa kini, baik masa yang akan datang. Sekali lagi, saudara-saudara, hidup kita ini tidak sanggup menghadapi berbagai tantangan ini. Betul, saudara? Hidup ini penuh pergumulan. Itu sebab kita diberikan sarana oleh Tuhan ibadah pribadi, ibadah keluarga, ibadah dengan jemaat, supaya di situ kita menemukan anugerah Tuhan, menemukan kebaikan Tuhan, menemukan campur tangan Tuhan. Maka seberat apapun beban kita bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Dia akan tolong kita, dia akan cukupkan keperluan kita. Berguna selama kita hidup di dunia ini. Apalagi juga masa kekal. Surga yang mulia. Betapa indahnya setelah kita diselamatkan. Di dunia ini juga kita menikmati kemurahan Tuhan. Hingga kita kembali ke surga. Katakan amin, saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan menasihati kita. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kalau saudara ingin hadir Tuhan di dalam pergumulan saudara, hai pemuda-pemudi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin Tuhan hadir menyatakan kemurahannya, kebaikan dalam keluarga saudara, buatlah keputusan, buatlah ibadah keluarga. Kalau saudara secara pribadi, bapak-bapak di dalam tugas-tugas pekerjaan banyak masalah, ibu-ibu juga banyak pergumulan. Kalau saudara ingin menikmati kehadiran Tuhan, anugerahnya, kebaikannya, kemurahannya, putuskanlah, saya mau berdoa jam-jam ibadah 1 kali 1 hari. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Maka dengan demikian, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dan kita melihat berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian bersama keluarga.